Tidak semua perjalanan membawa kita pulang. Ada jalan yang terlihat biasa, tapi menyimpan sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Tempat yang tidak muncul di peta, tidak dikenal siapapun, tapi tetap ada. Menunggu malam itu, semuanya dimulai dengan hal sederhana. Sebuah perjalanan pulang, keputusan kecil untuk mengambil jalan lain, dan keyakinan bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kadang, yang paling berbahaya bukanlah yang terlihat menyeramkan, melainkan yang terasa biasa. Karena saat kamu tidak curiga, saat kamu merasa aman, disitulah sesuatu bisa masuk tanpa kamu sadari. Cerita ini bukan tentang hantu yang menakuti dari luar, bukan tentang sesuatu yang mengejar dalam gelap. Ini tentang sesuatu yang lebih dekat, lebih tenang, dan jauh lebih berbahaya. Sesuatu yang tidak mengambil tubuhmu dengan paksa, tapi menunggu sampai kamu sendiri yang memberikannya. Dan saat itu terjadi, tidak ada yang akan tahu perbedaannya, termasuk dirimu sendiri. Perjalanan itu seharusnya sederhana. Aku hanya ingin pulang lebih cepat malam itu. Jalan yang biasa kulewati tiba-tiba tertutup longsor, dan warga sekitar menyarankan untuk mengambil jalur alternatif. Sebuah jalan sempit yang jarang dilewati. Awalnya, aku ragu, tapi karena tidak ada pilihan lain, aku tetap melanjutkan. Semakin jauh aku masuk, suasana mulai berubah. Lampu jalan tidak ada, hanya cahaya mobil yang menerangi jalan di depan. Kabut turun perlahan, lalu semakin tebal. Jarak pandang semakin pendek. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada suara apapun selain mesin mobil. Perasaan aneh mulai muncul. Seperti ada sesuatu yang tidak seharusnya kulihat di jalan itu. Beberapa kali aku merasa melihat bayangan di pinggir jalan. Tapi setiap kali kuperhatikan, tidak ada apa-apa. Hanya pohon dan kabut. Aku mencoba fokus menyetir, meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaan. Sampai akhirnya aku melihat sebuah rumah di sisi jalan. Rumah tua dengan lampu redup menyala di teras. Di tengah jalan yang sepi dan gelap itu, rumah tersebut terasa seperti satu Satania, tempat yang hidup. Aku memperlambat mobil. Rasanya aneh. Kenapa ada rumah di tempat seperti ini? Tapi di sisi lain, aku merasa lega. Mungkin aku bisa bertanya arah, atau sekadar beristirahat sebentar. Aku memutuskan berhenti. Mesin mobil dimatikan. Suasana langsung berubah sunyi, lebih sunyi dari sebelumnya. Seolah suara mesin tadi menutupi sesuatu. Aku turun dari mobil. Udara terasa dingin dan lembab. Kabut bergerak pelan di sekitar rumah. Aku melangkah menuju teras. Pintu rumah itu sedikit terbuka. Lampu di dalam menyala redup. Aku mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Aku menunggu beberapa detik. Masih tidak ada. Aku mulai merasa tidak nyaman. Tapi sebelum sempat pergi, pintu itu terbuka perlahan dengan sendirinya. Bagian dalam rumah terlihat. Ruang tamu sederhana. Kursi, kayu, meja kecil, dan sebuah cermin besar di dinding. Tidak ada siapa-siapa. Aku berdiri diam di depan pintu, ragu untuk masuk. Tapi tiba-tiba, aku merasa seperti sedang diperhatikan. Bukan dari luar, tapi dari dalam rumah itu. Aku menoleh ke arah cermin, dan untuk sesaat, aku melihat bayanganku sendiri berdiri di sana. Tapi, ada yang berbeda. Bayangan itu tidak langsung mengikutiku. Gerakannya terlambat, sangat sedikit, tapi cukup untuk membuatku sadar. Ada sesuatu yang tidak benar. Aku mundur satu langkah. Bayangan itu masih berdiri, tidak bergerak, dan saat aku benar-benar diam, bayangan itu perlahan mengangkat kepalanya lebih dulu. Sebelum aku melakukannya, di saat itu, aku tahu aku seharusnya tidak berhenti di rumah ini. Tapi semuanya sudah terlambat, karena dari dalam rumah itu, seseorang akhirnya berbicara dan memanggilku masuk dengan suara yang sama persis denganku. Aku membeku di depan pintu. Suara itu terdengar jelas. Bukan sekadar mirip, tapi benar-benar sama seperti suaraku sendiri. Nada, cara bicara, bahkan jedanya. Ia memanggilku lagi, memintaku masuk. Tanganku terasa dingin. Nafasku mulai tidak teratur. Aku tahu sesuatu tidak beres.
tapi kakiku justru melangkah maju. Perlahan aku masuk ke dalam rumah itu. Begitu melewati ambang pintu, suasana langsung berubah. Udara di dalam terasa lebih berat, lebih dingin. Aku menoleh ke belakang. Pintu di belakangku tertutup dengan sendirinya. Sekarang, aku berada di dalam sendirian. Atau setidaknya tidak benar-benar sendirian. Ruang tamu itu terlihat sederhana, tapi ada sesuatu yang membuatnya terasa tidak nyaman. Seolah-olah tempat ini bukan untuk dihuni, melainkan untuk menunggu. Aku kembali menatap cermin di dinding. Bayanganku masih ada di sana. Namun kali ini, ia tidak mengikuti gerakanku sama sekali. Aku mengangkat tangan. Bayangan itu diam. Beberapa detik kemudian, baru ia ikut bergerak. Terlambat, selalu terlambat. Aku mundur perlahan. Perasaan takut mulai berubah menjadi panik. Siapa? Di sini, tanyaku. Tidak ada jawaban. Namun, suara itu kembali terdengar dari dalam rumah. Lebih dalam, memanggil namaku dengan suaraku sendiri. Aku mencoba mengabaikannya, mencari pintu keluar. Tapi, saat aku menoleh ke belakang, pintu yang tadi kulewati sudah tidak terlihat seperti sebelumnya. Warnanya berubah, bentuknya terasa berbeda, seolah-olah itu bukan lagi jalan keluar. Aku mencoba membukanya. Tidak bisa, pegangannya dingin dan keras, seperti tidak pernah bisa digerakkan. Suara itu kembali memanggil, kali ini lebih dekat. Aku menoleh ke arah lorong kecil di samping ruang tamu. Gelap, tidak ada lampu. Namun, dari sanalah suara itu berasal. Aku menahan napas, berusaha tidak mendekat. Tapi rasa penasaran itu muncul lagi. Perlahan aku melangkah ke arah lorong. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang memperhatikan dari balik kegelapan. Saat aku sampai di ujung lorong, ada satu pintu di sana. Pintu itu sedikit terbuka. Cahaya redup keluar dari dalamnya. Dan suara itu sekarang terdengar tepat di balik pintu tersebut. Aku berdiri diam beberapa detik, mencoba meyakinkan diri untuk tidak membuka. Tapi sebelum aku sempat memutuskan, pintu itu terbuka sendiri. Perlahan, ruangan di dalamnya terlihat, dan saat aku melihat ke dalam, aku langsung membeku. Di dalam ruangan itu, ada seseorang berdiri membelakangiku. Tinggi badannya sama, posturnya sama, pakaiannya juga sama. Perlahan, orang itu mulai berbalik. Gerakannya kaku, tidak alami, dan saat wajahnya terlihat, jantungku seperti berhenti. Itu aku, bukan mirip, bukan menyerupai, tapi benar-benar aku. Ia menatapku dan tersenyum. Senyum yang tidak pernah kulakukan. Lalu, ia berbicara dengan suaraku, mengatakan satu kalimat yang membuat semuanya terasa semakin salah, bahwa aku sudah datang tepat waktu, dan sekarang aku tidak perlu keluar lagi. Aku tidak bisa bergerak. Sosok itu berdiri tepat di depanku, wajahnya sama persis denganku. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Justru karena itu, semuanya terasa salah. Aku mundur satu langkah. Ia diam. Beberapa detik kemudian, ia ikut mundur. Terlambat, aku langsung sadar. Ia tidak hanya meniru, tapi belajar. Keluar, kataku pelan. Beberapa detik kemudian, ia mengulang kata yang sama. Suaranya identik, tapi kosong. Aku mengangkat tangan. Ia diam, lalu mengikuti. Jeda itu masih ada, tapi lebih cepat dari sebelumnya. Ia semakin sempurna. Aku berbalik dan berjalan cepat keluar ruangan. Lorong di depanku terasa lebih panjang, lebih gelap, seolah menjauh dari jalan keluar. Aku mempercepat langkah. Nafasku mulai berat. Saat aku menoleh, sosok itu sudah mengikutiku. Kali ini hampir tanpa jeda. Aku berhenti. Ia berhenti. Aku bergerak. Ia bergerak. Perbedaannya hampir hilang. Aku mulai panik dan berlari. Lorong itu seperti tidak berujung. Setiap langkah terasa sia-sia. Di depan, aku melihat pintu. Aku langsung menghampiri dan mencoba membukanya. Terkunci. Aku memutar gagangnya berulang kali, tapi tidak bergerak. Saat aku menoleh, sosok itu sudah sangat dekat. Dan sekarang,
Tidak ada jeda lagi. Ia bergerak bersamaan denganku. Sama persis. Aku mundur hingga punggungku menempel pada pintu. Ia mendekat perlahan. Aku mengangkat tangan secara refleks. Ia melakukan hal yang sama. Gerakan kami identik. Ia menyentuh wajahnya. Aku juga. Namun saat tanganku menyentuh wajahku sendiri, ada sensasi aneh. Seperti ada sesuatu di balik kulitku. Dingin, tidak wajar. Aku langsung menarik tanganku. Tapi ia tetap menyentuh wajahnya. Lalu tersenyum. Senyum itu tidak terasa milikku. Ia semakin dekat. Jarak kami hampir tidak ada. Aku melihat matanya. Kosong. Gelap. Seperti ada sesuatu di dalamnya. Bukan hanya satu. Aku ingin bergerak. Tapi tubuhku tidak merespons. Ia membuka mulutnya dan berbicara. Kali ini tanpa jeda. Suaranya terdengar di dalam kepalaku. Mengatakan bahwa semuanya sudah hampir selesai. Aku mencoba melawan, mengingat siapa diriku. Tapi pikiranku mulai kabur. Aku merasakan sesuatu menyebar dari dalam tubuhku. Dingin, perlahan, mengambil alih. Seperti ada dua kesadaran dalam diriku. Aku dan sesuatu yang lain. Ia tersenyum lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa itu cocok. Seperti memang milikku. Di saat itu, aku sadar. Ini bukan sekadar peniruan. Ini pertukaran dan aku mulai kehilangan diriku sendiri. Aku berdiri di depan pintu yang tidak bisa dibuka. Nafasku terasa berat dan dingin. Sosok itu masih di depanku. Semakin dekat, semakin nyata. Aku mencoba mundur. Tapi gerakanku terasa lambat. Tidak wajar. Dan saat itu, aku sadar sesuatu yang salah. Jeda yang sebelumnya kulihat darinya, sekarang ada padaku. Ia bergerak lebih dulu. Aku menyusul. Seperti tubuhku tidak lagi menunggu perintahku. Aku mengangkat tangan. Gerakanku terlambat. Sosok itu sudah melakukannya lebih dulu. Aku mulai panik. Sekarang aku yang mengikuti. Sosok itu menatapku tenang tanpa emosi. Seolah semua ini memang sudah seharusnya terjadi. Aku mencoba berbicara. Tapi suaraku terdengar datar dan asing. Ia tersenyum. Dan tanpa sadar, aku merasakan hal yang sama di wajahku. Aku menyentuh bibirku. Aku memang tersenyum. Padahal aku tidak ingin. Aku mencoba menahannya. Tapi wajahku tidak merespons dengan benar. Seolah ada kendali lain yang lebih kuat. Lorong di sekeliling terasa berubah. Dindingnya seperti mendekat. Ruangan semakin sempit. Tidak ada jalan keluar. Hanya kami berdua. Atau mungkin hanya satu. Sosok itu mengangkat tangannya. Aku tidak ingin mengikuti, tapi tubuhku tetap bergerak. Mengangkat tangan. Persis sama. Kini tidak ada perbedaan. Aku tidak tahu lagi siapa yang mengendalikan. Aku mencoba mengingat siapa diriku, tapi pikiranku mulai kabur. Seperti ada bagian dari diriku yang hilang sedikit demi sedikit. Suara itu muncul lagi di dalam kepalaku. Suaraku sendiri, tapi bukan aku. Suara itu tenang dan terus mengulang. Berhenti melawan. Aku menggeleng, berusaha menolak, tapi gerakanku lemah. Tidak utuh. Sosok itu melangkah maju. Aku ikut melangkah tanpa bisa dihentikan. Jarak di antara kami menghilang. Aku merasakan dingin dari tubuhnya. Dan di saat itu, sesuatu berubah. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Seperti ada bagian dari diriku yang ditarik keluar perlahan. Dan sesuatu yang lain masuk menggantikannya. Dingin, kosong. Aku mencoba melawan. Tapi semakin aku melawan, semakin cepat semuanya berubah. Aku menatap matanya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat diriku di sana. Bukan sebagai bayangan, tapi sebagai sesuatu yang sama. Kosong. Sosok itu perlahan mundur. Namun tubuhku tidak ikut. Aku tetap diam. Aku mencoba bergerak. Tidak bisa. Aku mencoba berbicara. Tidak ada suara. Saat itu, aku mengerti. Tubuh ini bukan lagi milikku. Sosok itu berdiri di depanku, menggunakan tubuhku dengan sempurna. Ia menatapku, lalu tersenyum. Dan kali ini,
Senyum itu terlihat benar, seperti memang milikku. Aku mencoba berteriak dari dalam, tapi tidak ada yang keluar. Aku hanya bisa melihat dari dalam kegelapan yang perlahan menutup. Kesadaranku mulai memudar. Ingatan hilang satu persatu, dan yang tersisa hanya satu hal. Aku masih ada, tapi bukan lagi diriku sendiri. Aku tidak lagi merasakan tubuhku. Aku masih sadar, tapi hanya sebagai sesuatu yang melihat. Tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, hanya menyaksikan dari dalam kegelapan yang sempit dan dingin. Di depanku, aku melihat diriku sendiri berdiri. Tapi itu bukan aku. Ia bergerak tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Langkahnya stabil, napasnya teratur, bahkan ekspresinya terlihat lebih hidup daripada yang kurasakan sekarang. Aku mencoba berteriak, tidak ada suara. Aku mencoba menggerakkan tangan, tidak ada respons. Aku benar-benar terpisah. Perlahan aku menyadari bahwa aku tidak lagi berada di dalam tubuhku, melainkan di balik sesuatu, seperti terkurung di dalam lapisan gelap yang memisahkanku dari dunia luar. Sosok itu berjalan menyusuri lorong. Tempat yang tadi terasa sempit, kini terlihat normal baginya. Tidak ada dinding yang mendekat, tidak ada tekanan, seolah semua keanehan hanya terjadi padaku. Ia berjalan menuju ruang depan. Langkahnya pasti, tanpa ragu. Aku melihat melalui matanya, tapi tidak bisa mengendalikan apapun. Saat ia berhenti di depan cermin, aku ikut melihat. Pantulan di sana menunjukkan wajahku, tubuhku, semuanya sama. Namun, ada satu hal yang membuatku sadar. Matanya kosong, tidak ada kehidupan di dalamnya. Ia mengangkat tangan dan menyentuh wajahnya. Gerakannya halus dan sempurna. Tidak ada jeda lagi. Ia sudah sepenuhnya menyesuaikan diri. Aku mencoba kembali masuk, mencoba mengambil alih, tapi tidak ada jalan. Aku hanya bisa melihat ia tersenyum pelan. Senyum yang kini terlihat alami, seolah memang milikku. Lalu ia berbalik dan berjalan menuju pintu depan. Pintu itu terbuka dengan mudah. Berbeda dengan saat aku mencobanya, udara luar masuk perlahan. Kabut masih menyelimuti jalan. Mobilku masih terparkir di sana. Semuanya terlihat normal, terlalu normal. Ia melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkanku di dalam. Aku ingin kembali. Aku ingin keluar, tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa melihat tubuhku berjalan menjauh. Kabut perlahan menutup pandangan. Rumah itu menghilang, dan aku benar-benar sendirian. Bukan di luar, tapi di dalam kegelapan tanpa batas. Waktu terasa berhenti. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya kesadaran yang tersisa. Dan perlahan, kesadaran itu mulai melemah. Sebelum semuanya hilang, aku merasakan sesuatu. Bukan diriku, tapi sesuatu yang lain. Diam, ikut berada di dalam kegelapan ini. Seolah aku tidak sendirian. Dan saat itu, aku mengerti, tubuhku memang sudah pergi, tapi sesuatu dari tempat itu ikut keluar, menggunakan wajahku, menjalani hidupku. Sementara aku perlahan menghilang tanpa jejak. Aku tidak tahu berapa lama aku berada di dalam kegelapan itu. Tidak ada waktu, tidak ada perubahan, hanya kesadaran yang perlahan menipis. Namun tiba-tiba, sesuatu berubah. Aku bisa melihat lagi, bukan dengan mataku, tapi seperti ditarik kembali ke arah dunia luar. Samar, kabur, lalu perlahan menjadi jelas. Aku melihat jalan. Aku melihat kabut. Aku melihat tubuhku. Ia sedang berjalan menjauh dari rumah itu. Langkahnya tenang, tidak ragu, seolah tidak ada yang terjadi. Aku mencoba merasakan tubuh itu lagi, mencoba masuk, tapi tetap tidak bisa. Aku hanya menumpang melihat, seperti bayangan yang tertinggal. Ia sampai di mobil. Tangannya membuka pintu dengan tenang. Gerakannya sempurna. Tidak ada kegugupan. Tidak ada sisa ketakutan. Ia masuk dan duduk di kursi pengemudi. Mesin dinyalakan. Suara itu terasa jauh,
seperti bukan bagian dari duniaku lagi. Mobil mulai bergerak, meninggalkan tempat itu sepenuhnya. Kabut perlahan tertinggal di belakang. Rumah itu menghilang. Namun, aku masih merasakan sesuatu. Sesuatu yang ikut terbawa, bukan aku, tapi bagian dari tempat itu ada di dalam tubuhku, bersama dengan sesuatu yang sekarang mengendalikannya. Perjalanan berlangsung tanpa suara. Ia menyetir dengan tenang. Sesekali melihat ke depan, sesekali melihat ke kaca spion, dan saat itu aku melihat sesuatu yang membuatku sadar. Pantulan di kaca tidak sepenuhnya sama. Ada perbedaan kecil, sangat halus. Namun, nyata, seolah sesuatu di dalamnya belum sepenuhnya stabil. Aku mencoba fokus, mencoba melihat lebih jelas. Dan dalam satu momen singkat, aku melihat wajah itu berubah. Bukan lama, hanya sesaat. Tapi cukup untuk membuatku mengerti bahwa yang mengendalikan tubuh itu bukan satu. Ia terus menyetir, seolah tidak menyadari apa yang terjadi. Atau mungkin ia memang tahu dan tidak peduli. Jalan mulai berubah. Lampu kota mulai terlihat di kejauhan. Tanda bahwa kami sudah keluar dari area itu. Dunia kembali normal. Atau setidaknya terlihat normal. Ia menghentikan mobil di pinggir jalan. Diam sejenak, lalu menatap ke depan. Aku bisa merasakan sesuatu dari dalam. Seperti ada pergerakan. Bukan fisik, tapi kesadaran lebih dari satu. Saling berbagi, saling menunggu. Ia tersenyum pelan. Senyum itu tenang, terlalu tenang. Dan saat itu, aku sadar sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ia tidak sedang pergi. Ia sedang keluar. Keluar dari tempat itu, membawa sesuatu bersamanya, menuju dunia yang lebih luas. Dan aku hanya bisa melihat, terjebak di dalam, menyadari semuanya, tanpa bisa menghentikan apapun. Karena sekarang yang berjalan di dunia luar sudah bukan aku lagi. Aku masih terjebak di dalam, tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, hanya melihat melalui sesuatu yang dulu adalah tubuhku. Mobil berhenti di depan rumahku. Ia turun dengan tenang, langkahnya ringan, terlalu stabil. Tidak ada rasa lelah, tidak ada sisa ketakutan. Pintu rumah terbuka, lampu menyala hangat. Semuanya terlihat normal. Ia masuk tanpa ragu. Aku mencoba merasakan tubuh itu lagi. Tetap tidak bisa. Aku hanya melihat ia berjalan perlahan ke ruang tengah, menatap sekeliling seperti seseorang yang baru pertama kali datang. Ia menyentuh meja, kursi, dinding. Gerakannya pelan, seolah sedang mengenali tempat ini. Aku mencoba melawan, mencoba mengambil alih, tapi tidak ada perubahan. Aku tetap terjebak. Ia berhenti di depan cermin, menatap wajahnya. Wajahku, pantulan itu terlihat sempurna. Tapi tidak lama, ada sesuatu yang berbeda, sangat halus. Wajah itu seperti bergeser sesaat, seperti ada sesuatu lain di baliknya. Aku mencoba fokus, dan aku melihatnya. Bukan satu, ada lebih dari satu. Seperti beberapa bentuk yang menempel pada wajah yang sama. Ia tetap diam, menatap, lalu perlahan tersenyum. Senyum itu terasa lebih dalam. Bukan hanya satu yang tersenyum. Aku merasakan sesuatu di dalam. Kegelapan tempatku berada tidak lagi kosong. Ada pergerakan, ada kehadiran lain. Aku tidak sendiri. Dan itu membuat semuanya lebih buruk. Ia meninggalkan cermin, berjalan ke arah kamar. Langkahnya pasti, seolah sudah tahu kemana harus pergi. Ia duduk di tempat tidur. Diam, namun bukan diam yang kosong. Seperti sedang menunggu sesuatu. Di dalam, aku merasakan tekanan. Kesadaran lain mulai mendekat. Bukan dari luar, tapi dari dalam tempat aku terjebak. Aku mencoba menjauh, tapi tidak ada ruang. Tempat ini terlalu sempit, terlalu gelap, dan mereka
mulai menyadari keberadaanku. Aku bisa merasakannya, seperti sesuatu yang menemukan sisa yang belum hilang. Aku mencoba bertahan, mengingat siapa diriku. Tapi semakin lama, semakin sulit, karena mereka tidak hanya di luar, mereka sudah di dalam. Tubuh itu perlahan berbaring, matanya terpejam. Tapi aku tahu, ia tidak tidur. Ia hanya diam, menunggu. Dan di dalam kegelapan ini, aku merasakan sesuatu semakin dekat. Tidak lagi samar. Mereka sudah di sekelilingku, mengamatiku, seolah aku adalah bagian terakhir yang belum mereka miliki. Dan saat itu, aku sadar ini belum selesai. Yang terjadi di rumah itu hanyalah awal, karena sekarang mereka sudah keluar. Dan mereka membawaku bersama mereka, bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk dihabiskan perlahan dari dalam. Aku tidak lagi tahu berapa lama aku bertahan di dalam kegelapan itu. Waktu tidak ada artinya, tidak ada siang, tidak ada malam, hanya kesadaran yang terus ditekan dari segala arah. Mereka semakin dekat, tidak terlihat, tapi terasa, mengelilingi, mengamati, menunggu. Aku mencoba mengingat siapa diriku, namaku, hidupku, alasanku ada di sini. Tapi semuanya mulai hilang, seperti dihapus perlahan, satu persatu. Di luar, tubuh itu masih diam di atas tempat tidur, matanya terpejam. Tapi aku tahu, ia sadar, ia tidak tidur, ia menunggu. Dan di dalam, aku mulai merasakan sesuatu yang berubah. Kegelapan itu tidak lagi kosong. Ada bentuk, ada gerakan, seperti bayangan yang mulai hidup. Mereka tidak lagi hanya mengamati, mereka mulai mendekat. Aku mencoba menjauh, tapi tidak ada ruang. Aku mencoba berteriak, tapi tidak ada suara. Aku benar-benar sendirian. Atau mungkin tidak, karena mereka ada di sini, dan mereka mulai menyentuh, bukan secara fisik, tapi langsung ke kesadaranku. Dingin, dalam, menyusup. Aku mencoba bertahan, mengingat sesuatu, apa saja. Tapi setiap kali aku mencoba, mereka mengambilnya. Ingatan demi ingatan, perasaan demi perasaan. Semuanya ditarik, digantikan dengan sesuatu yang kosong. Aku mulai lupa, mulai tidak tahu lagi siapa aku. Dan itu yang mereka inginkan. Di luar, tubuh itu perlahan membuka mata. Tatapannya kosong, namun tenang. Seolah semuanya sudah selesai. Aku bisa merasakannya. Koneksi terakhir antara aku dan tubuh itu mulai melemah. Aku mencoba meraih, mencoba kembali. Tapi tidak ada yang tersisa untuk dipegang. Mereka semakin dekat. Sekarang bukan hanya di sekeliling, mereka sudah di dalam, mengisi, menggantikan. Aku merasakan diriku semakin kecil, semakin tipis, seperti akan hilang. Aku mencoba bertahan untuk terakhir kali, mengingat satu hal, apa saja. Tapi tidak ada yang tersisa, semua sudah diambil. Dan di saat itu aku berhenti, merasa takut. Bukan karena berani, tapi karena aku tidak lagi mengerti apa itu takut. Itu pun sudah hilang. Mereka akhirnya berhenti. Bukan karena selesai, tapi karena tidak ada lagi yang tersisa. Aku sudah tidak ada. Di luar, tubuh itu duduk perlahan, menatap ke depan, lalu berdiri, berjalan keluar kamar. Langkahnya tenang, normal, seperti manusia biasa. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan. Ia berjalan melewati cermin, dan di sana pantulannya terlihat jelas. Wajahku, tubuhku, semuanya sama. Tapi matanya bukan milikku, dan tidak pernah lagi akan menjadi milikku. Karena yang tersisa sekarang bukan aku, bukan manusia, tapi sesuatu yang telah selesai mengambil semuanya dan kini siap hidup sebagai diriku selamanya. Beberapa hari telah berlalu, tidak ada yang berubah. Setidaknya
Dari luar, ia menjalani hidup seperti biasa. Bangun pagi, berjalan keluar rumah, menyapa orang-orang di sekitar. Tidak ada yang mencurigakan. Tetangga melihatnya seperti biasa. Teman-temannya berbicara dengannya seperti biasa. Tidak ada yang sadar. Tidak ada yang tahu bahwa sesuatu telah berubah. Ia belajar dengan cepat. Cara berjalan, cara berbicara, cara tersenyum. Semuanya sempurna. Tidak ada kesalahan. Tidak ada jeda seperti sebelumnya. Seolah-olah ia memang manusia itu sejak awal. Namun ada hal kecil yang terkadang muncul. Sesaat saja, saat tidak ada yang memperhatikan. Tatapannya kosong, terlalu dalam. Seperti tidak benar-benar melihat. Di malam hari, ia sering berdiri di depan cermin, diam, menatap dirinya sendiri, seolah memastikan sesuatu. Kadang, bayangannya tidak langsung mengikuti, hanya sesaat, lalu kembali normal. Tidak ada yang cukup lama untuk disadari orang lain. Di dalam dirinya, tidak ada lagi suara, tidak ada lagi perlawanan, tidak ada lagi aku. Yang tersisa, hanya ruang kosong, yang kini telah terisi sepenuhnya. Suatu malam, ia berdiri di depan jendela, menatap jalan yang gelap. Kabut tipis mulai turun, sama seperti malam itu. Ia tersenyum perlahan, lalu berbisik pelan, seolah berbicara pada sesuatu yang tidak terlihat, bahwa tempat itu tidak akan pernah kosong, bahwa selalu ada yang menunggu, dan selalu ada yang datang. Ia menoleh ke arah cermin sekali lagi. Pantulannya tersenyum kembali dengan cara yang sama, dengan mata yang sama, kosong, dalam, dan hidup, seperti sesuatu yang akhirnya menemukan tempatnya di dunia ini, menggunakan wajah yang bukan miliknya, menjalani hidup yang bukan miliknya, dan menunggu siapa lagi yang akan datang berikutnya. Jika suatu hari kamu melewati jalan sepi yang tidak biasa dan melihat sebuah rumah dengan lampu redup di tengah kabut, jangan berhenti. Tidak semua tempat diciptakan untuk disinggahi, dan tidak semua yang terlihat kosong benar-benar kosong, karena ada hal yang tidak mengejar, tidak memaksa, tidak menakut-nakuti. Ia hanya menunggu, dan saat kamu masuk dengan langkahmu sendiri, saat itulah semuanya dimulai. Mungkin kamu tidak akan sadar, mungkin orang lain juga tidak, karena yang keluar dari tempat itu akan terlihat sama, berbicara sama, hidup seperti biasa. Tapi ada satu hal yang tidak akan pernah kembali, dirimu yang sebenarnya. Jadi jika suatu saat kamu merasa ada yang berbeda dari dirimu sendiri, terlambat bereaksi, terlambat bergerak, atau merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikan dari dalam, jangan abaikan, karena bisa jadi kamu bukan lagi satu Satania yang ada di dalam sana.